Hello, welcome back guys to Frameable Channel. Itu tadi penggalan klip yang sempat aku buat, mulai dari lagunya, proses aransemennya, produksinya. Lagunya itu cuma iseng, bertujuan untuk bikin cover dari Coffin Dance yang viral gitu. Ada teman yang nyaranin, ya namanya Bapak Yudi Arsana. Ya emang sebelum dia nyaranin aku udah kepikiran sih sebenarnya mau ngecover Coffin Dance versi Bali ya. Di sini aku buat lagunya di Ableton Live. Aku menggunakan berbagai VSTI dan samples dan juga hasil record sendiri ya. Setupnya nggak ribet-ribet amat, hanya satu mic ya, yang di video-videoku sebelumnya aku pakai. Yang aku pakai ngomong ini untuk vokalnya, terus ada yang gitar leadnya aku colokin ke sound card, terus kasih efek gitar itu melalui VSTI di dalam software Ableton ya. Nah pas bikin lagu Coffin Dance ini itu terinspirasi dari lagu Bali ya. Itu apa namanya istilahnya, kekawin ya, Indra Wangse, yang dimana liriknya itu yang sangat terkenal itu di awal ya Mamuit Narendra. Itu di kalangan orang Bali, biasanya kalau tiap ada orang yang punya upacara, ada orang meninggal, itu biasanya dinyanyikan oleh beberapa kidungers yang datang atau yang ada di acara tersebut. Ya itu menjadi bagian dari budaya kami ya di Bali. Di awal itu lagunya aku ambil dari salah satu YouTuber cewek, aku lupa namanya ya. Oh ya, dari salah satu channel YouTube Etno Bali, Wirama Indra Wangse, Mamuit Naren. Ya idenya dari sana. Aku pengen gabungin ini nih ke lagu. Nah untuk alirannya di musik ini aku nyoba future bass. Lagu mana yang dikategorikan future bass itu ya, aku baru belajar juga sih tentang future bass. Aku search itu yang wow. Dia itu ternyata yang biasa dipakai di vlog-vlog Sam Colder gitu ya, ala-ala Sam Colder zaman beberapa tahun lalu yang sempet ngetop gitu. Ternyata itu alirannya future bass. Sebelumnya aku tuh suka yang arah ke tropical house, santuy dipantui gitu. Nah ini aku nyoba future bass. Oh ternyata key elemennya ya ada di scene-nya yang soundingnya kayak gitu. Ya, aku coba buat, terus aku kombinasiin dengan gamelan Bali. Nah gamelannya ini sebenarnya aku bisa aja sih nyempling sendiri, maksudnya rekam temenku dengan gamelannya. Terus ujung-ujungnya juga bakalan aku repitch untuk nyesuaiin dengan nadanya kan. Ya udah, karena males dan biar cepet, dan ketika menyusun lagunya itu aku terbiasa sendiri. Kalau ada orang lain biasanya itu aku minta ide mereka aja, aku minta tembangnya mau diapain, ini udah bagus nggak. Aku ada beberapa masukan juga sih dari teman-teman aku yang ikut terlibat dalam pembuatan lagunya sampai pembuatan klipnya. Nah jadi biar cepet garapnya dan aku bisa sendiri ya, aku pakai sampling dari Kontak ya. Kontak by Native Instrument, itu ada yang namanya Balinese Gamelan. Itu mereka yang bikin VSTI-nya itu dulu juga pasti nyempling asli ya, entah dia langsung ke Bali atau dia beli instrumennya terus dia sampling di studio mereka di luar sono. Kontak kayaknya Jerman ya. Oh di sini aku dibantu juga sama Gede Hermawan yang aku minta ide untuk lead gitarnya ya, biar ke arah Coffin Dance tapi nggak terlalu Coffin Dance banget. Sama juga di sini untuk synthesizer-nya itu aku plesetin dikit, cuman endingnya ya balik lagi neno. Ini sebenarnya vokal awalnya yang versi YouTube tadi ya, yang dari Etno Bali. Terus akhirnya untuk finalnya aku replace dengan vokal yang bisa nyanyi Mewirame ini dari temanku yang di channel Mabali. Itu sering aku pakai jadi konten untuk nyanyian Bali ya, gending Bali, tembang Bali. Nah untuk suling ini dimainkan oleh Pak Kadek Duika. Sebenarnya lagu ini awalnya di D minor, terus aku turunin, rendahin jadi E minor ya untuk menyesuaikan dengan sulingnya. Dek kangen dek.
Terus untuk suara caknya itu aku ngambil tari kecak Bali yang ada di YouTube, terus aku potong-potong, aku belajar apa namanya sampler ya, apa istilahnya di Ableton, pokoknya belajar sampling ya, itu biar sama dengan chordnya, senada. Ini sebenarnya project filenya yang terbaru, nggak bisa aku buka, terlalu berat ya, terlalu banyak layer ya, ini ada puluhan layer. Versi awalnya tuh kayak gini, jadi ya ini ada suara gini, Taranggana ini dari suara Bapak Teja Chandrama, terus yang akhirnya aku replace suara Pralawakiyanya itu yang kayak berpuisi itu menggunakan suara dari Made Susilo Putra, itu yang nyanyi Mamuit Arendranya juga yang di awal, ntar yang aku replace kan di final lagunya gitu. Mungkin segitu aja yang bisa aku jelasin. Apa? Untuk pembuatan video klip yang Astronomia cover ini sebenarnya nggak punya real storytelling ya, maksudnya nggak punya ini cerita videonya kita bikin di lokasi aja, jadi tanpa bikin storyboard dulu lah. Ya donatur kita. Ngiritang apa dong? Hajar aja ntar pikirin di lapangan ya, seperti mirip-mirip sama kayak kerjaan wedding ya. Semuanya kita pikir di lapangan. Dan Bapak Kadek Dwika mengendarai sepeda motor, diikuti oleh Bapak Arya menggunakan sepeda motor yang baru nyicil sambil merekam footage untuk BTS menggunakan Pocophone F1, bukan iklan. Ya, pembalap nomor 1 sudah mati motornya maksudnya. Mati. Ya, matilah, pakai nanya lagi kau. Itu yang punya motornya itu, yang baju putih itu. Apa ya penyebab mati? Pas datang yang punya itu langsung hidup ya motornya. Ini kayak komentari reaction video sendiri ya. Habis ngapain lagi? BTS nggak diisi komentar juga ada yang kurang kayaknya. Ya karena COVID, Bapak Arya promo silakan bisa. Beli 2 dapat 2 Pak. Memindahkan bisnis fotografinya ke bisnis kuliner. Ya ini dia penari kita, Ibu Yunita. Coba enggak? Dia sudah make up setengah jadi dari rumah, di sini dilanjutin make upannya ya. Ini tarian yang itu pakaian tari legong ya namanya ya. Ini guys. Tenang aja. Saya agak menyesal juga ya bikin konsep videonya pakai nunjukin alat instrumen Balinya ya, karena lumayan repot itu bawanya ke lokasi shoot ya. Tapi kalau nggak ada instrumennya juga nggak ada bahan yang kita shoot, kurang menarik ya. Nah, 2. Ini ada. Ini orang gila lagi saling rekam demi eksistensinya. Ngubak bulele. Bapak ngomong apa Pak? Ngubak bulele. Terkenal itu gitu. Itu gangsenya itu lumayan berat ya. Yang itu yang lagi dipegang itu berat banget, itu kayunya kayu dari kayu pohon nangka katanya. Ini lokasi shootnya nggak jauh-jauh ya dari rumahku ya, masih satu desa lah. Aku udah survei sebelumnya, di sini ada air terjun kecil yang musiman ya, kalau kemarau itu nggak ada airnya.
saat shoot ini ya untung lah airnya ada sedikit ya. Itu nggak ada bedanya bapak tadi itu dengan kendangnya ya. Guys, kalian emang nggak ada kerjaan guys. Tapi salut ya, mereka udah mau bantu ya, bantu bikin, bantu mensupport pembuatan video yang ya demi kreativitas ya. Saya udah tanya beberapa temen seniman ya, mereka tuh kalau nggak melakukan seninya, apapun yang mereka gemari, apapun yang mereka lakoni itu kayak ada yang kurang dalam hidupnya. Jadi selain uang atau kebutuhan makan ya, mereka butuh melakukan seni yang mereka sukai juga. Ternyata kayak gitu. Aduh. Dengan viral kan tai deh. Mainnya udah koping api. Ini tanggung deh. Boleh ya kamu itu. Kamu pasti bagian. Kita sembahyang dulu sesuai adat dan kepercayaan kami di lokasi sebelum melakukan shoot ya. Dan mau memanggil taksunya masing-masing agar karyanya bagus ya. Kerang raja. Ini lagi masang udang namanya. Udang dengan gaya Bali klasik. Pak, rokoknya Pak. Ini datang Bapak Susila Putra yang nyanyi, yang mau kawin ya. Sing pang baju kemeja. Itu baju kemejanya itu seperti ya ala-ala Bapak Camat ya. Maklum dia pernah jadi kepala dusun ya, di dusun dia. Sampai di lokasi shot apa ya nggak tahu. Ide-ide mendadak aja. Dari beauty shot lah ya. B-roll. Nah ini Bapak Adit lagi menggunakan A6300 nya dengan lensa 30 mm sigma nya ya. Itu aja udah cukup sebenarnya. Coba dong. Coba. Apa bahan itu? Hah? Mental ya? Ini tercetus ide untuk membuat intro ya, yang akhirnya aku pakai jadi intro lagi. Kenapa gitu deh? Itu namanya apa namanya? Lion ya? Yang kayak yang di kayak wayang itu. Yang wayang bukan kayak wayang lagi. Itu artinya alam, hutan. Kejamnya deh. Ya, karena aku ngerasa Yunita yang terlalu ribet pakaiannya ya, biar nggak keburu panas atau biar dia bisa lebih nyantai lebih dulu. Ya, kita maksimalin shoot B-roll dia sebanyak mungkin. Nah, ini footage ini sebenarnya nggak dipakai untuk final videonya ya. Yang dipakai itu yang bagian gamelannya saja yang terlihat. Karena
ketika aku udah nyampe rumah itu aku coba footage-nya, aku kurang suka dengan kemeja Bapak Susila ini, terlalu formal, kurang cool ya. Nah, ini aku pakai di final videonya. Ini untuk kebutuhan shoot kendang ya, kendang Bali yang ada di bagian ref. Sebenarnya pemain kendangnya nggak tahu gimana pukulannya, dan kalaupun lagunya itu rekaman dari hasil kendang mereka juga bakalan susah banget sih untuk ngepasinya. Handheld menggunakan bantuan apa namanya itu dari Seven Oaks shoulder rig ya. Nah, ini akhirnya kita memutuskan shoot tanpa memutar lagunya ya, karena lumayan ribet ya, karena suara instrumen ini terlalu berisik ya. Jadi kemungkinan besar itu mereka susah untuk mendengar suara yang dari speaker yang untuk ngikutin biar pas juga. Ini shoot ngasal aja, pengen dokumentasiin mereka sebenarnya, tapi aku pakai juga beberapa detik di video finalnya. Nah, ini shoot, ini ide yang tiba-tiba. Udah banyak sih yang bikin koreografi seperti itu. Ini kita lagi makan. Enak sekali guys, makan di hutan dekat air terjun itu, apapun makanannya itu serasa enak banget pokoknya. Kita mau pindah lokasi ini ke bagian panggung, apa ya, panggung ya. Pokoknya tempat sebelum air terjun itu ada yang aku rasa menarik ya tempatnya, dari segi lightingnya, cahayanya, cahaya alam. Jangan ngincer deh kali. Ini gendengnya jilun kedua. Senang. Pokoknya jangan main gendek. Oh, patuh bagus tuh. Ternyata ribet, capek dan stres di lokasi ya, bikin kayak video seperti ini ya. Apalagi tanpa perencanaan. Aku kan bukan anak pramuka, yang anak STM deh. Subscriber sampai gini sih. Balik. Apa ada itu? Tengkalung. Ini untuk kebutuhan shoot ketika dia membaca Palawakya. Baju apa Ken? Dan kebetulan Bapak Dwika membawa beberapa lembar kain putih yang aku mau gunakan sebagai dekorasi ketika pembacaannya. Oh, tapi ini sebelumnya ternyata. Ini masih yang shoot first duanya ya, yang Bapak Susila lanjut nyanyi. Itu ekspresi orang yang shoot lagi mendalami itu kayak gitu nih. Ternyata dibanding lensa modern yang auto ya, ada masih lebih enak kesan
lensa vintage yang manual ini ya. Di situ aku hanya pakai 35 mm f1,4 7 artisan dan 50 mm f1,1 7 artisan juga. Nah ini nih shoot Paluwakianya. Ini tuh enaknya kalau kita shoot slow mo ya sambil dia ngomong ya. Tapi aku nggak sempet cepetin footage audionya di Premiere ya buat take-nya, buat take video klipnya biar bisa nanti di slow mo. Anu set. Salah omong ya udahlah. Lanjut ke scene selanjutnya. Oh tapi ngoyong Den. Maksudnya Pokoknya semuanya ini kita rencanakan dan pikirkan di lokasi semuanya. Aku yang Tyler ngeditnya ya. Jangan rekam dengan tangan kami. Karena tangan kalian kotor semua. Ya itu Bapak Teja sudah sampai di lokasi. Dia telat datang karena ada keperluan lain untuk keluarganya. Itu yang pakai kuku palsu itu ya, yang sarung tangan putih itu. Ini idenya aku cuma pengen ada tangan-tangan yang menyelimuti penarinya, ada di sekitaran penarinya dan di depannya. Sebenarnya kita nggak tahu ini videonya nanti arahnya kemana. Ini nggak tahu ceritanya nanti kayak gimana. Kita ini bikin videonya sambil merangkai ceritanya. Tapi di lokasi aku udah kepikiran yang shot ini dipakai di pas bagian vocal chop-nya itu ya. Oke, kita lanjut dengan shot penari dari Bapak Teja. Ya orangnya ini aja sih. Mereka orang terdekatku yang biasa ajak iseng ya bikin. Ini sore harinya, lanjutan yang dari hutan. Itu pagi hari sampai siang. Ini kita lanjutkan sorenya untuk shoot ini di tempat berbeda di desaku. Ya koreografi by Bapak Teja. Ternyata Bapak Teja itu adalah seorang penari topeng keras ya. Itu warisan dari kakeknya. Terus semasa SMP dia pernah mengikuti teater bersama teman saya yang lain juga bernama Bapak Satria Kusuma. Jadi ya ini bakat terpendam dia dan dia butuh menyalurkan itu ya untuk kepuasannya dia sendiri. Oke, ini tarik-tarik nggak karuan. Ya ceritanya pasukan Cak itu lagi nangkep si sarung tangan kuku putih. Ya elah. Ya ini anak-anak mereka. Nah ini di beda hari ya. Kita shoot lanjut dengan shoot bandnya. Hanya modal keyboard MIDI, drum MIDI sama 2 gitar. Yang penting actingnya ya. Padahal main nggak ada yang bisa nih. Main bisa seadanya aja. Hari ini Anggar kasih perang bakat. Terus ketawa sampean Mas. Sebelum shoot ini sempat gerimis. Kayak pampers, Pak. Kayak pampers. Dibangun jangan, Pak. Dibangun jangan, Pak. Hujan ya ada enaknya sih. Di lokasi jadi sejuk ya.
Kita cover dulu peralatannya. Ini aku lagi nyoba framing di lokasi ya. Frameable nggak? Ini buat seru-seruan di story. Itu nama musiknya Gaguntangan ya, biar orang ngira itu kita lagi bikin musik itu, lagi bikin video klip Gaguntangan. Gila mas. Beli kamu gila beli. Salah lagi tak tendang. Dan tercetuslah ide meloncat biar keren di video. Bapak Duika yang menyarankan ternyata di lokasi. Action. 1, 2, 3. Oke, take pertama dan take selanjutnya. 2, 3. 1,000 minutes later, a few days later. Roll. 1, 2, 3. Ya, pokoknya buat kalian yang pengen bikin video klip ya jangan lupa hubungi saya. Gitu. Dijamin video klip kalian tuh keren. Hitung. 1, 2, 3. Gitu. Oke, ini shoot gitar. Dan ini shoot terakhir ya, yang aku tampilin di BTS, behind the scene-nya ini. Nah di video finalnya kan aku taruh visual effect sedikit ya, apa aku bikin atau enggak ya nanti. Maksudnya breakdown gitu, walaupun visual effect sederhana banget. Ya let's see aja lah.